semuanya. Kita ketemu lagi dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Halo adik-adik asuhan. Halo adik-adik Indria. Halo adik-adik Pratama. Gimana kabarnya hari ini? Wah, tentu baik semuanya ya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita ketemu lagi dalam Sekolah Minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagi acara, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik, tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tentu tahu semuanya ya. Dengan penuh sukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Semuanya bersukacita hari ini ya. Nah, adik-adik, terlebih saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab akan disampaikan oleh Pak Sami. Wah, ceritanya tentang apa ya? Pasti menarik hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, adik-adik, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan yang Kau berikan bagi kami dalam satu minggu. Tuhan telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami. Tiba saatnya kami bersama-sama sekolah minggu hari ini. Dan Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu dan kami yang sebentar lagi akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu dan kami siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, Mbak Santi sudah menjadikan satu video tentang adik-adik mengasihi orang tua dan membantu orang tua seperti yang Mbak Santi tayangkan tadi. Mbak Santi sangat salut dan ikut bahagia melihat adik-adik di sini sungguh mengasihi orang tuanya, sungguh mengasihi kakak adiknya dan membantu kerjaan rumah. Wah, itu adalah bentuk pelayanan yang adik-adik wujudkan kepada orang tua. Nah, adik-adik, di sini Mbak Santi akan bacakan di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Allah itu sudah menganugerahkan kita karunia rohani dan nanti saat kita dewasa kita mampu mengembangkannya, seperti kita melayani di gereja menjadi singer, worship leader ataupun dancer. Nah, adik-adik nanti saat dewasa bisa menjadikan teladan para kakak-kakak yang sudah melayani di gereja. Tapi dalam kondisi saat ini adik-adik harus bisa untuk melayani orang tua, mengasihi kakak adik, saling tolong menolong dan membantu kakak atau adiknya. Nah, adik-adik, siapa yang mau meneladani Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tinggi di rumah. Puji Tuhan, semua mampu, semua mau untuk meneladani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
eh, saat ada teman yang sedih, apa sikap yang adik-adik lakukan? Mbak Santi mau tanya nih. Apa sikap yang adik-adik lakukan? Menghibur temannya, nggak boleh mengejek ya. Ih, kok kamu nangis? Ih, kamu cengeng deh. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus mampu untuk menghibur temannya yang sedang bersedih. Nah, di dalam Alkitab ada nasihat firman Tuhan. Adik-adik tahu Bapak Paulus? Tahu. Bapak Paulus itu selalu memberitahukan kepada orang-orang yang ada di kota Filipi untuk selalu dan taat melayani Tuhan, agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mau untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas, dengan rendah hati. Nah, nggak boleh untuk bersungut-sungut. Kan aku lagi males untuk misal untuk membantu orang tua, nanti aja deh Bu, nanti gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau disuruh untuk membantu orang tua langsung siap. Oke Bu, siap Mah, siap Pak. Harus gitu. Nggak hindari kata nanti karena itu adalah bisikan setan yang selalu membuat kita malas. Kita harus menghindari itu, oke? Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita harus mau untuk melayani Tuhan, melayani orang tua, melayani apalagi ya, mengasihi teman, mengasihi kakak adik. Nah, Bapak Paulus itu adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Adik-adik di sini mau nggak setia kepada Tuhan? Mau, harus mau, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara oleh Tuhan, yang Tuhan masih memberikan nafas kepada kita, masih menikmati hari-hari yang baru setiap pagi. Adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Paulus itu berkata bahwa kita harus terus bertumbuh, harus terus bertumbuh karakter, harus mau untuk berkembang di dalam Tuhan Yesus. Nah, saat kita mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kita mau setia, kita harus melakukan pelayanan seperti apa ya? Kira-kira pelayanan di gereja. Nggak hanya itu, karena kita juga bisa pelayanan di rumah seperti saling tolong menolong, seperti yang video yang adik-adik lakukan, membantu orang tua, saling mendoakan teman, itu adalah bentuk pelayanan juga. Mendoakan teman, mendoakan guru yang saat ini sedang mengajar secara online, karena mereka berjuang untuk terus memberikan ilmu pada adik-adik, dan adik-adik harus selalu mendoakannya supaya guru-guru bisa sehat, bisa terus semangat untuk mengajar secara online. Nah, Mbak Santi mau tanya, kalau pamer nih, pamer itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh pamer, karena pamer itu adalah hal yang diajarkan oleh setan. Nah, setan itu selalu mengajarkan kita hal-hal yang negatif seperti pamer, menjahili teman ataupun menjahati teman. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin itu pada adik-adik. Nah, kita itu sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan selalu ingin melayani Tuhan, itu harus mempunyai hati yang rendah hati. Kita tidak boleh sombong, kita
harus selalu apa ya, kira-kira harus selalu membantu sesama, tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Nah, Mbak Santi mengajak adik-adik di sini untuk selalu rendah hati. Mbak Santi mengajak untuk adik-adik untuk mau melayani yang Mbak Santi katakan di awal tadi, membantu orang tua dan mengasihi orang tua. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap melayani Tuhan, harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena seperti yang di lagu tadi, adik-adik harus selalu semangat, harus selalu menuruti apa kata orang tua dan Tuhan, dan harus selalu rajin berdoa, harus selalu rajin membaca Alkitab, minimal sehari satu ayat. Gak berat kan adik-adik? Minta bantuan orang tua. Nah, untuk tugas hari ini adik-adik membuat hasil karya dari barang-barang bekas. Nanti contohnya akan dikirim di WhatsApp group. Oke? Sebelum Mbak Santi menutup pelajaran pada hari ini, Mbak Santi mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas pelajaran hari ini Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi seorang Bapak Paulus yang mau melayani Engkau, yang mau percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau dibentuk karakternya oleh-Mu Tuhan. Kami mau meneladani Bapak Paulus Tuhan, yang mau sungguh hati untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang selalu setia kepadamu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa di sekolah minggu depan.